Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Anissa Indriana Safira dengan NIM 200321100004. Di sini saya akan menyampaikan hasil mini riset yang sudah saya lakukan terkait usaha tani komoditas melon di Desa Kelean Bangkalan. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait pendahuluan. Adapun latar belakang dilakukannya riset ini yaitu melon merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki prospek dan peluang yang baik untuk dikembangkan. Desa Kelean merupakan salah satu desa di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah yang bisa membantu perkembangan perekonomian masyarakat. Di Desa Kelean, pembudidayaan melon masih belum sepenuhnya dapat dijangkau atau diminati oleh petani sekitar, dikarenakan konsistensi proses pengelolaan, pembiayaan, pembudidayaan maupun pemeliharaannya yang benar-benar harus diperhatikan secara intensif. Adapun tujuan dilakukannya mini riset ini yaitu untuk mengetahui aspek non-finansial, aspek finansial, sumber pembiayaan, program asuransi, dan kemitraan yang cocok untuk kegiatan usaha tani komoditas melon di Desa Kelean Bangkalan, khususnya pada lahan yang dimiliki oleh Bapak Mondir. Masuk ke dalam pembahasan, jadi untuk luas dan status kepemilikan lahan. Luas dan status kepemilikan lahan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu pembudidaya melon di Desa Socah, di Desa Kelean Socah Bangkalan, yaitu Bapak Insinyur Haji Mondir Arofi'i, diketahui bahwa total luas lahan yang dimilikinya seluas kurang lebih 3.600 meter persegi, dengan status kepemilikan lahan yang merupakan hak milik pribadi. Adapun masa tanam dari komoditas melon itu sendiri, pemanenan melon bisa dilakukan saat buah sudah matang, ketika tanaman berumur 65-70 hari setelah tanam, atau berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mondir, pemanenan pada lahannya bisa dilakukan kurang lebih 2-3 bulan setelah tanam. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan tanaman melon. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, persemaian dan penanaman. Yang kedua, penyiraman, yang mana penyiraman ini dilakukan pada 1-50 hari setelah tanam sebanyak 2-3 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pengikatan tanaman untuk membantu cabang tanaman merambat ke bambu sehingga hal ini juga dapat membantu tanaman untuk lebih kokoh. Yang keempat, seleksi buah di mana menurut pernyataan dari Bapak Mondir itu sendiri pada lahannya dipilih 2-3 buah tanaman 2-3 buah pada satu tanaman yang baik untuk dipelihara hingga matang. Yang kelima yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman menggunakan zat-zat seperti pestisida, insektisida, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pemanenan. Kemudian terkait aspek finansial, jadi pada usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Mondir tentunya memiliki biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Di antaranya yaitu biaya tetap dengan jumlah biaya sebesar Rp64.917. Yang kedua, biaya variabel atau biaya yang akan berubah mengikuti dengan produksi yang dilakukan yaitu sejumlah Rp10.270.000. Dan yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja yaitu sejumlah Rp3.900.000, sehingga biaya total yang dapat dikeluarkan untuk melakukan usaha tani pada lahan milik Bapak Mondir ini sejumlah Rp14.234.917. Adapun penerimaan berdasarkan hasil produksi dan yang dikalikan harga berdasarkan pernyataan dari Bapak Mondir, hasil produksi yang dapat dihasilkan dalam sekali panen pada lahan miliknya yaitu sekitar 900 kg dengan harga jual 4.000 sampai 6.000, sehingga di sini saya mengambil rata-ratanya yaitu dengan harga 5.000, sehingga penerimaan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan juga berdasarkan penanaman yang sudah dilakukan yaitu sejumlah 45 juta. Sehingga keuntungan yang diperoleh yaitu dengan total penerimaan dikurangi total biaya sama dengan 45 juta dikurangi 14.234.917 rupiah, yaitu sejumlah 30.765.083 rupiah. Di sisi lain terdapat RCR rasio dengan rumus total penerimaan dibagi total biaya sehingga diperoleh nilai RC rasio 3,16 yang mana
Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Mondir ini layak untuk dilakukan karena RC rasio menunjukkan nilai yang lebih dari 1. Adapun BEP penerimaan yaitu dengan besaran Rp84.113. Untuk BEP produksi sendiri dengan rumus yang sudah tertera pada layar diperoleh nilai 2.846,98 dan BRP harga yaitu sebesar Rp1.581,6 dan juga payback periode yaitu sekitar kurang lebih 1-3 bulan atau 40 hari dari investasi yang dilakukan memperoleh pengembalian atau mencapai pada titik impasnya. Kemudian terkait sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan usaha tani komoditas melon di Desa Kelan milik Bapak Insinyur Haji Mondir Ar-Rafi'i sejauh ini masih berasal dari sumber pembiayaan pribadi dan tidak memiliki pinjaman pada bank manapun. Sedangkan untuk kendala pembiayaannya sendiri, usaha tani ini tidak memiliki kendala pembiayaan yang signifikan sebenarnya. Namun ada kekhawatiran rendahnya keberpihakan perbankan pada bidang pertanian menyebabkan sulitnya akses maupun pengembangan usaha tani karena keterbatasan bantuan dari perbankan. Dan strategi pemecahan masalah untuk mengatasi kendala pembiayaan tersebut yaitu memperkaya pengetahuan serta melakukan kegiatan manajemen pengelolaan pembiayaan usaha tani yang baik, serta memperbanyak relasi dan juga menjalin hubungan kemitraan pada lembaga maupun instansi terkait. Selanjutnya terkait program asuransi. Adapun kelebihan program asuransi yang dilakukan oleh pemerintah, adanya program asuransi ini dapat membantu dalam pengelolaan resiko gagal panen, menghindari berhutang ke tengkulak. Pelaku usaha tani tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran yang berlebihan untuk produksi di masa-masa mendatang dan memungkinkan adanya nilai ganti rugi dari kegagalan panen. Sedangkan untuk kekurangan dari program asuransi yang dilakukan pemerintah untuk komoditas melon sendiri, kurangnya informasi tentang usaha budidaya melon yang potensial untuk dibiayai mengakibatkan pelaku usaha tani masih kesulitan untuk mencari pihak asuransi yang dapat mendukung bidang usaha taninya. Selanjutnya masuk dalam kemitraan. Jadi bentuk kemitraan yang sekiranya cocok untuk kegiatan usaha tani komoditas melon ini yakni pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Kerjasama operasional agribisnis atau KOA yang dijalankan perusahaan dengan petani memberikan keuntungan bagi petani karena mendapatkan sarana produksi berupa benih secara gratis, tenaga penyuluhan dan adapun bantuan berupa pinjaman modal buat petani sehingga dapat menguntungkan bagi petani itu sendiri. Dan salah satu perusahaan besar yang dapat digandeng untuk dijadikan pihak mitra yakni PT Agri Makmur Pertiwi. Selain karena letak perusahaan ini yang tidak jauh dari lokasi usaha tani yang dimiliki oleh Bapak Mondir, di sisi lain dengan terjalinnya kemitraan ini, pelaku usaha tani atau Bapak Mondir ini dapat mengurangi biaya-biaya dalam usaha tani yang tidak perlu dikeluarkan, seperti biaya benih dan biaya pengangkutan. Para petani juga akan mendapatkan arahan dan bimbingan cara budidaya melon yang baik dan benar sehingga petani mendapatkan hasil yang diinginkan dan juga dapat mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan. Kemudian penutup, kegiatan usaha tani, kesimpulan dari hasil yang mini riset yang sudah saya lakukan yaitu kegiatan usaha tani komoditas melon di Desa Kelian Bangkalan milik Bapak Mondir ini dikatakan sebagai usaha tani yang dilakukan secara mandiri dengan model pembiayaan usaha tani pribadi yang dapat dikatakan layak untuk diusahakan atau dilanjutkan. Karena hasilnya menunjukkan bahwa usaha tani ini memperoleh keuntungan yang melebihi dari biaya produksinya itu sendiri. Usaha tani ini tidak memiliki kendala pembiayaan yang signifikan. Namun tidak bergabungnya usaha tani Bapak Mondir pada asuransi dan juga kemitraan manapun dapat menyebabkan kemungkinan resiko kerugian yang tidak dapat diperkirakan. Dan saran yang dapat diberikan untuk pelaku usaha tani komoditas melon di Desa Kelian ini agar lebih baiknya dapat lebih memanajemen pembiayaan usaha taninya dengan memperhitungkan berbagai aspek secara lebih rinci serta dapat mulai menjalin kemitraan secara intensif sehingga sasaran pasar untuk penjualan dari komoditas melon ini dapat berkembang secara luas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait usaha tani komoditas melon di Desa Kelian Bangkalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.